Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enda. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, Bu, pada saat ini kegiatan yang saya lakukan ini adalah untuk menuntaskan tugas saya sebagai calon anggota angkatan 11, yaitu percakapan bersama kepala sekolah dan mewawancarai tentang dilema etika. Apakah Ibu sudah siap, Bu? Oke, Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Nah ini ya Pak, yang namanya etika atau moral itu memang sesuatu yang menjadi dilema seorang pimpinan. Dari kasus yang ada, biasanya dapat dibedakan menjadi dua, antara dilema etika, yaitu yang berdasarkan antara benar dan lawan benar atau benar versus benar. Dan juga rujukan moral yang berdasar pada versi benar versus salah. Jadi sebuah dilema. Ya, oke. Untuk pertanyaan kedua, Bu, ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya berusaha dalam mengambil keputusan sebisa mungkin ya dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya ke depannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan sama ini? Biasanya langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini, misalnya dengan melakukan analisa kasus terlebih dahulu, kemudian melihat siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian nilai apa saja yang bertentangan dalam permasalahan yang terjadi, kemudian data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Gitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada beberapa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Oke, ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan saya anggap sebagai tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada atau yang mungkin bisa terjadi. Berpikir dengan matang dan jangan menuruti ego atau emosi saya sendiri sebagai seorang pimpinan. Juga jangan terpengaruh oleh orang lain dan menentukan tentang nilai kebenaran. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Assalamualaikum, permisi Ibu Dewi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak, ada yang bisa saya bantu? Oke Bu, terkait dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk wawancara terkait hal tersebut? Oke, silakan Pak. Oke, kita mulai Bu ya dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang ada berlaku yang sudah disepakati bersama. Oke, Bu. Pertanyaan kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, nah yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik,
memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan ketiga Ibu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta atau data pemanggilan yang bersangkutan, Ibu. koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf atau waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Oke. Selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijaksanaan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak lain atau sistem pengacara. Lanjut untuk pertanyaan yang keenam Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus itu munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus. Untuk penyelesaian kasus dilema etika tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus ini ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahap-tahap yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan pihak-pihak yaitu murid, lalu koordinasi dan bermusyawarah dengan tim untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Kemudian berarti melakukannya dengan cara musyawarah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, itu pertanyaan yang ketujuh. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudahkan saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang baik atau disepakati bersama. Pertanyaan terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pelajaran mengenai pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Oke, berarti dengan cara musyawarah Bu ya. Iya. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Ibu.